لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu, ikhwah dan akhwat, sidang jamaah salat majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, terkhusus pada juz Amma dan Isrul Mufassal atau surah-surah pendek yang dimana kita tidak pernah berlepas dari membaca surah-surah ini di dalam sholat-sholat kita. Oleh sebab itulah, ya, untuk menambah kenikmatan kita di dalam sholat, hendaknya kita banyak-banyak mempelajari isi kandungan dari surah dan ayat-ayat yang kita sudah hafalkan bersama. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji dan mentadabburi ayat-ayatnya, dan semoga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dan jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebelumnya jemaah sekalian, kami mohon maaf karena kan lalu tidak sempat hadir karena ada urusan keluarga, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz kita Ustaz Isron yang telah meluangkan waktunya dan menggantikan kami. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau juga di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini jemaah sekalian, kita berada pada surah yang tidak kalah pentingnya juga, di mana surah ini dia merupakan salah satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang hanya terdiri dari 3 ayat. Namun kata Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau tadabbara an-nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Ya, jika sekiranya manusia mentadabburi dan merenungi isi kandungan dari surah ini, niscaya akan mencukupi mereka. Dan dalam perkataan beliau yang lain, yang beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathu." Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surah ini, maka niscaya itu sudah mencukupi untuk menegakkan hujjah di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini ayatnya hanya terdiri dari 3 ayat, namun sangat luas dan dalam maknanya. Bahkan jika ada orang yang betul-betul merenungi dan mengkaji surah ini, dan mungkin dia tulis dalam bentuk tulisan dan menjadikan dia buku, maka mungkin tidak cukup satu buku untuk membahas surah yang mulia ini. Dan ini bentuk dari mukjizat dan keagungan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran ini, lafaz yang pendek namun ya makna dan kandungannya sangat dalam yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya surah ini jemaah sekalian, disebutkan dalam
Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitab Al-Awsat, beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi bukan hadis, perkataan sahabat yang dimana ya disebutkan oleh beliau bahwasanya kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal asri innal insana fi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Ya, apabila dua orang sahabat Nabi bertemu, tidak akan berpisah salah satu di antara keduanya kecuali membacakan surah yang mulia ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi setiap mereka bertemu, ya mereka saling bernasihat dengan surah yang mulia ini, dan tidak mereka berpisah kecuali membacakan surah yang mulia ini. Menunjukkan bahwasanya surah ini betul-betul ya mendapatkan ya atau betul-betul dipahami oleh para sahabat bahwasanya ayat-ayat yang begitu pendek namun isi kandungannya begitu sangat penting dan begitu sangat ya penting untuk dibahas di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Yang jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan sumpah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi ya, dua pendapat dari mana asri ini. Yang pertama adalah demi masa secara umum atau demi waktu secara umum, dan pendapat yang kedua mengatakan demi waktu asar. Ya, ini dua pendapat yang disebutkan oleh ulama kita mengenai makna kata wal asri. Ya, dan keduanya tidak saling bertentangan. Ya, karena sama-sama menyebutkan tentang waktu. Jadi asar juga termasuk dari bagian waktu. Ya. Dan jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya arti dari wal asri adalah demi waktu asar, ya, ini menunjukkan bahwasanya waktu asar itu adalah salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya di hari Jumat ada satu waktu di mana jika seseorang berdoa di dalamnya maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Ya. Dan ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya waktu yang dimuliakan pada hari Jumat tersebut di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir pada waktu asar. Ya, waktu asar dan terkhususnya sebelum matahari terbenam. Itulah waktu yang salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengabulkan semua doa-doa hamba yang meminta kepadanya. Ya, dan begitupun dengan sholat yang dilakukan di dalamnya. Ya, sholat yang dilakukan di dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau SAW mengatakan, "Man taraka salat al-asri faqad habita 'amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka terhapus semua amalannya. Subhanallah, dengan sengaja. Jadi begitu pentingnya sholat asar tersebut, karena waktu tersebut adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah, peliharalah salat-salat kalian dan peliharalah salat wusta. Apa maksud dari salat wusta? Ya. Salat wusta kata para ulama di antara pendapat adalah salat asar, karena dia berada pada waktu pertengahan, ya, atau di antara salat yang berada pada waktu pertengahan. Ya, jadi salat itu dimana waktu subuh, kemudian zuhur, asarlah yang menjadi ya salat pertengahan di antara lima waktu salat. Maka dinamakan salat wusta, salat pertengahan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat asar secara khusus pada surah Al-Baqarah ini
menunjukkan bahwasanya sholat asar adalah sholat yang mesti harus diperhatikan oleh manusia. Disebabkan karena pada waktu tersebut orang lagi capek-capeknya beramal atau orang lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan pekerjaannya. Namun siapa saja yang tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia dan memperhatikan masalah sholat asar tersebut, ya, maka dia adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, jadi secara umum, ya, waktu asar adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di sini ulama kita berpendapat bahwasanya mengapa apa alasan Allah bersumpah dengan waktu asar? Ya, ini ya, ulama kita berusaha mengungkap hikmahnya. Ya, mengungkap hikmahnya. Di antara ulama ada menyebutkan bahwasanya kenapa Allah sengaja bersumpah dengan waktu asar untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya manusia ini tidak selamanya kuat dan sehat. Sebagaimana pada waktu mudanya, suatu hari nanti dia akan menjadi lemah dan akhirnya meninggal dunia. Dan hal ini seperti keadaan matahari pada saat waktu asar. Semakin dia, ya, semakin asar itu, ya, ingin berakhir, maka semakin meredup, ya, sinar matahari tersebut. Maka seakan-akan Allah bersumpah dengan waktu asar tersebut untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya wahai manusia, engkau seperti keadaan matahari di waktu asar. Ya, atau engkau sebagaimana engkau seakan-akan seperti keadaan, ya, siang ini atau pada, ya, di waktu asar, di mana cahaya sinar matahari itu semakin meredup, di mana pada waktu duhur dia, ya, semakin, ya, pada puncak-puncak dia memberikan sinarnya kepada manusia. Namun ketika tiba waktu asar, maka sinarnya semakin meredup, semakin hilang dan terbenam pada waktu maghrib. Dan seperti itulah kalian wahai manusia. Ya. Maka pergunakan waktu yang Allah berikan kepada kalian, karena kalian tidak selamanya kuat dan sehat. Ya, kalian tidak selamanya berada pada masa-masa yang, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kalian. Kalian akan berakhir dan jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang buruk. Makanya Allah berfirman setelahnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ini pendapat yang kita mengambil pendapat bahwasanya wal asr itu adalah demi waktu asar. Ada pun pendapat yang banyak dipilih oleh kalangan para ulama adalah wal asr adalah waktu secara umum. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu secara umum, menunjukkan bahwasanya waktu adalah salah satu sebab terbesar atau penentu rugi atau tidaknya manusia. Maka inilah hubungan sumpah dengan jawaban sumpah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah ini. Jadi sumpahnya adalah al-asr demi waktu. Jawaban sumpah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Yang dilakukan. Ya, maka waktu adalah salah satu sebab terbesar rugi atau beruntungnya manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan waktu ini adalah, ya, akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia di hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, ya, dan tidak menuju ke surga atau neraka, ya, dan tidak beralih ke pertanggungjawaban amalannya kecuali akan ditanya tentang 4 hal. 2 di antaranya berhubungan dengan waktu. Wa an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Tentang umurnya bagaimana dia habiskan dan bagaimana dia pergunakan, dan dikhususkan lagi tentang masa mudanya bagaimana dia habiskan. Jadi masa muda dikhususkan oleh Allah Subhanahu
maka apa yang akan dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sekalian ketika dia tidak mempergunakan masa mudanya dengan baik. Makanya masa muda ini adalah masa keemasan. Ya. Maka ada sekalian, ya, ya, para pemuda, maka jangan sampai kita menyesal di masa tua kita. Mungkin sebagian orang tua kita sekarang begitu menyesal. Ya, mengapa sebelum di waktu muda saya tidak menggunakan? Ya, waktu tersebut dengan beribadah kepada Allah. Ya, dan subhanallah, Nabi SAW mengatakan, ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dari panasnya matahari di hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan dari panasnya matahari yang hanya sejarak sejengkal atau 1 mil dari kepala manusia pada hari ini. Di antara 7 golongan tersebut, ya, syabab, ya, atau syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang seharusnya menggunakan kekuatannya, ya, atau dia berpeluang untuk menggunakan masa yang dimana dia lagi kuat-kuatnya untuk berfoya-foya, untuk menggunakan dengan, ya, mempermudah dan menggunakan semua kekuatannya untuk, ya, memperturutkan hawa nafsunya, namun dia tunjukkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini janji yang tidak dianggap enteng ketika masa muda itu digunakan dengan baik, yang dimana masa muda itu adalah masa-masa, ya, bergejolak hati manusia pada saat itu. Namun jika ada pemuda yang justru menggunakan masa muda yang dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka inilah, ya, orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Makanya mas sekalian, ya, terus ada sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya. Maka waktu ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, dan dia adalah penentu keberhasilan kita, ya, apakah kita mendapatkan kerugian di dunia atau mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Lalu Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Allah menekankan di sini bahwasanya inna, sesungguhnya, al-insan, manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Dan coba kita perhatikan, Allah tidak bilang innal insana lakhasir, sesungguhnya manusia merugi. Tapi Allah mengatakan innal insana lafi, ya, lafi khusr. Allah menggunakan kata-kata fi di sini. Keterangan apa? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Artinya, kata para ulama kita, andaikan manusia itu berada di tengah laut dan kerugian itu diibaratkan sebuah laut, maka dia sudah tenggelam di dasar laut yang paling dalam. Ya, dengan kerugian tersebut, jadi Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian, artinya betul-betul manusia sudah tenggelam di dalam kerugian. Ya, subhanallah. Dan ulama kita menjelaskan juga, Allah mengatakan innal insana lafi khusr, seakan-akan manusia dikelilingi oleh segala macam bentuk kerugian. Di mana pun dia pergi, di arah mana pun dia pergi, kerugian selalu berada di hadapannya. Ya. Kerugian selalu berada di hadapannya, maka tidak bisa dia lolos dari kerugian tersebut. Ya. Ya. Innal insana lafi khusr, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, mengecualikan 4 golongan yang selamat dari kerugian tersebut. Yang dimana siapa saya yang memiliki 4 kriteria ini, 4 ciri ini, maka dia selamat, ya, dari golongan orang-orang yang tenggelam dari dalam kerugian tersebut. Jadi semua manusia tanpa terkecuali betul-betul berada di dalam kerugian, kecuali 4 golongan, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam
menyebutkan secara umum lalu mengecualikan ya 4 golongan. Berarti hal-hal yang dikecualikan itu perlu mendapatkan perhatian dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini metode atau ungkapan bahasa Arab ketika dia menyebutkan sesuatu secara umum lalu mengkhusus mengecualikan ya sesuatu dari yang umum ini, berarti yang dikecualikan itu perlu mendapatkan perhatian dan perlu dimuliakan. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini ciri yang pertama. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini sesuatu di dalam hatinya. Kemudian ya diucapkan dengan perbuatan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman yang sebenarnya. Jemaah ini benar-benar. Ya. Makanya iman itu selalu bergandengan dengan amal soleh. Karena iman tidak bisa dikatakan iman yang sebenarnya jika tidak dibarengi dan dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Seperti kalau ada orang katakan saya beragama Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, berarti belum dikatakan orang beriman. Karena orang beriman yang sebenarnya adalah orang yang meyakini sesuatu, ya, lalu dia membuktikan dengan amal perbuatan. Ketika disampaikan kepada kita bahwasanya pahala sholat seperti ini, ya pahala menghadiri majelis taklim seperti ini, sedangkan kita tidak melihat pahala tersebut, namun kita meyakini hal yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah ya orang-orang yang beriman sebenarnya. Makanya mas sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman inilah yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Iman, masalah iman inilah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena kenapa? Karena kapan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah misalnya itu sudah dilihat dengan mata kepala, maka sudah tidak dikatakan lagi iman. Sudah tidak dikatakan lagi iman. Makanya Fir'aun alaihi laknatullah ketika ya sudah ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun ini sudah diperlihatkan Allah ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dan telah diperlihatkan bahwasanya ini nanti tempatnya di dalam neraka, sudah siksa menunggu di hadapannya. Barulah sebelum tercabut nyawanya dia mengatakan ya aman ya saya telah beriman terhadap Tuhannya ya Bani Israil, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang orang Fir'aun beriman padahal engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan dan berbuat buri. Jadi tidak bermanfaat lagi iman ketika sesuatu itu sudah dilihat hakikat iman itu atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sudah tidak ada manfaat. Makanya masalahnya Allah menguji iman kita ya dengan kita disuruh disampaikan kepada kita tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan telah disampaikan kepada kita rukun iman yang benar, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, untuk menguji siapa di antara kita yang melaksanakan konsekuensi dari iman tersebut. Maka ini tujuan kita belajar usul iman, perkara-perkara yang bisa memperkokoh iman kita. Di antaranya belajar tentang iman. Alhamdulillah kita sudah belajar di sisi kita ini. Ya, yang disampaikan oleh Ustaz Asli usul iman, perkara-perkara mengenai rukun iman itu untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dan masalah iman ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang tidak dilihat oleh mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah, Allah membuka surah Al-Baqarah dan mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang memberikan kepada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah setelah itu menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa.
yuqimuna shalah. Bukan itu yang pertama. Tapi apa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru Allah mengatakan setelah itu wa yuqimuna shalah. Yang mereka yang beriman terhadap sesuatu yang gaib lalu mendirikan salat. Artinya dia mendirikan salat karena ada sesuatu yang gaib yang dia tidak lihat, yang dijanjikan kepadanya, yang dia yakini. Yang maksud kalian. Makanya coba kalau saya tanya, apa yang membuat kita datang di majelis taklim? Apa yang membuat kita datang salat berjamaah di masjid? Sedangkan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Andaikan misalnya, ya, bupati mengatakan siapa yang datang salat berjamaah di masjid Al-Haram akan dibagi-bagikan uang 100.000 setiap orang. Pasti orang-orang berbondong-bondong mendatanginya. Ya, mungkin sudah pergi ke masjid karena ada sesuatu yang dijanjikan dengan kasat mata. Namun sengaja Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pahala itu yang masuk kalian untuk menguji siapa di antara kita yang betul-betul beriman dengan Allah dan balasan yang Allah siapkan kepada kita. Maka Allah mengatakan, "Amasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kalian menganggap bahwa kalian masuk surga dan kalian belum diuji yakni oleh Allah siapa yang di antara kalian yang betul-betul bersungguh-sungguh dengan amalannya dan siapa di antara kalian yang bersabar? Tidak ada yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang diberikan kepada kita. Ketika kita datang salat berjamaah di masjid, ketika kita datang ke majelis taklim seperti ini, tapi keyakinan kita akan balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kita, itulah yang mengantarkan kita dapat masjid yang mulia. Maka itulah hakikat iman yang sebenarnya di mana bagi kita sudah katakan berkali-kali bahwa semakin kuat keyakinan seseorang akan Allah dan janji Allah, maka semakin dia semangat untuk melakukan amalan saleh. Makanya datang setelah itu wa amilus shalihat dan beramal saleh. Karena iman, buah dari iman itu adalah amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh. Dan amalan-amalan saleh itu tidak dikatakan amalan saleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah dan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling benar amalnya. Maksudnya yang paling benar amalnya, yang paling ikhlas dan paling mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beramal tidak seenak sesuai dengan hawa nafsu kita, harus mengikuti dalil. Ketika ada seseorang bersama Rasulullah mengatakan atau ingin menambah rakaat salat, kalau tidak salah salat subuh, dia ingin menambah rakaat, lalu dia dinasihati oleh para sahabat, lalu dia mengatakan, apakah Allah menyiksa saya gara-gara salat? Lalu sahabat mengatakan, Allah tidak menyiksa engkau gara-gara salat, tapi Allah menyiksa engkau karena engkau tidak patuh dan tidak mencontohi dan mengikuti apa yang telah diperintahkan Nabi-Mu. Jadi harus sesuai sunnah dan Rasulullah SAW. Karena kaidah usul fikih mengatakan pada dasarnya hukum ibadah itu adalah haram. Perhatikan baik-baik. Ulama usul fikih mengatakan asal dari ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Yang tidak boleh kita beribadah sampai ada dalil yang memerintahkan. Untuk ibadah tersebut. Jadi kapan tidak ada dalil yang memerintahkan ibadah itu, maka tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh saya kita mengatakan kebaikan ini. Kebaikan mana mungkin kita disiksa dengan kebaikan. Kita katakan bukan karena kebaikannya, tapi karena melanggar. Dan menambah-nambah apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini coba kita perhatikan ya sekalian. Allah mengatakan amanu wa amilus shalihat. Mereka beriman dan beramal saleh. Allah tidak mengatakan amanu, dia beriman
dan melakukan amal soleh, tapi datang dalam bentuk jamaah. Mereka yang beriman dalam amal soleh menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin bisa beriman dan beramal soleh kalau dia tidak bersama dengan jamaah. Karena syaitan itu pintar jemaah sekalian. Syaitan itu selalu bersama dengan orang-orang yang sendirian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hal yang membuatkan hati Nabi dan menjadikan dia tetap berada terus di dalam ketaatan, di dalam iman dan amal soleh adalah bersama dengan jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu dengan orang-orang yang menyeru beribadah kepada Allah dan menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Sabarkan dirimu bersama dengan mereka. Mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu bersama rombongan orang-orang soleh tersebut, karena mereka adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Namun kalau kita pahami bahwasanya kalau saya berpisah dari mereka, iman saya akan terancam dan amalan soleh saya tidak akan bertambah kualitasnya, maka kita akan terus bermotivasi bersama dengan jamaah tersebut. Makanya mas sekalian, sesungguhnya beramal bersama dengan jamaah itu sangat menguatkan hati kita. Makanya penting terus kita selalu bersama rombongan atau jamaah orang soleh agar menjadi menguatkan hati kita di dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan, wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aman wa amilus solihat, mereka beriman dan beramal soleh, Allah tahu bahwasanya hati ini mudah terbolak-balik. Kemudian Allah tahu semangat ini naik turun dalam beramal. Dan Allah tahu bahwasanya keadaan hamba tidak selamanya berada pada posisi yang selalu dia berada dalam ketaatan, karena iman itu naik turun. Maka Allah mengatakan sesuatu, wa amilus solihat, mereka saling menasihati dalam kebenaran. Karena Allah tahu bahwasanya hati ini atau kita dalam beramal itu kadang semangat kita naik turun, maka Allah memerintahkan setelahnya wa amilus solihat, saling menasihati dalam kebenaran, menguatkan dalam kebenaran. Karena saudara kalian atau kadang kalian tidak selamanya selalu ada dalam keimanan yang tinggi. Butuh kalian dinasihati. Makanya Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, saling menasihati dan kalian karena nasihat itu atau peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri umat yang terbaik, Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan sebaik-baik kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Di antara ciri kalian adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan setelah Allah mengatakan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam ayat Al-Imran ini Allah mengedepankan penyebutan amar ma'ruf dan nahi munkar dibandingkan penyebutan beriman kepada Allah, menunjukkan kata ulama bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar salah satu hal yang membangun prinsip iman di dalam hati seseorang. Jadi beramal ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap azab Allah yang tidak ditimpakan oleh orang-orang yang zalim saja, namun azab itu neraka. Kapan ya azab itu neraka? Ketika kemungkaran sudah merajalela di tengah-tengah perkampungan atau masyarakat, lalu tidak ada di antara mereka yang saling mencegah dari kemungkaran tersebut dan mengajak kepada kebaikan. Makanya mengenai amar ma'ruf nahi munkar ini, ada hadis permisalan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyentuh hati para sahabat. Nabi mengatakan, perumpamaan kalian dalam beramal ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kalian seperti kalian berada di atas kapal
Kemudian kapal itu terdiri dari dua tingkat. Tingkat yang pertama atau dek yang pertama, di dalamnya orang-orang bodoh semua. Ada dek yang kedua atau tingkat yang kedua adalah orang-orang yang bagus semua. Lalu orang-orang yang berada di bawah ini, jika ingin mengambil air, dia harus naik ke atas di tingkat yang kedua di kapal itu untuk mengambil air. Lalu suatu hari orang yang berada di bawah itu mengatakan, daripada kita capek-capek saja naik turun ambil air dan mengganggu orang yang ada di atas, lebih baik kita lubangi saja di perahu untuk supaya air ini bisa kita ambil dengan mudah. Maka dia mengatakan, kapan orang-orang di atas tidak mencegah orang-orang di bawah untuk melubangi perahu tersebut, maka semuanya satu perahu itu akan tenggelam. Maka begitulah perumpamaan orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat. Maka jangan sekali dengan Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dia mau kepada kebaikan. Jadi saling menasihati di dalam kebenaran. Kita aja saja nasihat sama kita aja kepada kebaikan. Tugas kita hanya menyampaikan sekadar, tugas kita hanya menyampaikan saja. Adapun urusan dia menerima atau tidak itu kembalikan kepada Allah. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya muasalah urusan hidayah dan orang mengikuti jalan mereka itu urusan Allah. Allah saja mengatakan kepada nabinya, in alaika illal balagh, tidak ada tugas semua yang Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, akan datang di hari kiamat nanti nabi yang diutus oleh Allah, yang membawa dua orang pengikut saja, bahkan ada yang satu orang pengikutnya saja, bahkan ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Subhanallah. Tapi apakah itu mengurangi kadar dan keutamaan kemuliaan mereka di sisi Allah? Tidak sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Muhammad SAW termasuk hamba Allah kami yang bersyukur kepada kami. Kalau dia dalam pelaksanaan perintah dakwah selama 950 tahun dia berdakwah dan pengikutnya hanya kurang dari 100 orang. Selama 950 tahun bahkan anaknya sendiri tidak masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad SAW, agama tauhid. Namun apa itu mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Tidak sama sekali. Jadi tugas kita hanya menyampaikan saja. Wa tawassaw bil haqq wa saling menasihati dalam kebenaran. Ada urusan hidayah yang tidak akan bersama. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya ketika kita menyampaikan kebaikan ada saja celaan dari manusia. Ada saja sesuatu yang tidak mengenakan diri kita. Maka Allah mengatakan setelahnya, wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihati terhadap kesabaran. Karena Allah tahu orang yang mengajak kepada kebaikan, menasihati kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dia harus mengorbankan perasaannya yang sekalian. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di jamaah besar atau di FPI, mereka mungkin mengalahkan semangat kita. Coba mereka rela mengorbankan perasaannya untuk mencegah kemungkaran, untuk mengajak orang datang memasuki tempat-tempat minuman keras, langsung mengajak mereka. Kita mungkin tidak bisa seperti itu. Semangat mereka yang luar biasa, yang mengajak orang kepada kebaikan jemaah sekalian. Dan itulah yang patut kita cemburuti dari mereka. Semangat mereka mengajak kepada kebaikan. Makanya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar di antara prinsip dasar-dasar keimanan yang perlu kita tegakkan, dan harus kita saling memberikan kesabaran kepada. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atau mengabadikan nasihat Luqman di dalam kepada anaknya di dalam surah Luqman, dia mau menasihati anaknya dengan nasihat yang indah. Dia mengatakan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat dan ajarlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Lalu apa perkataan setelahnya? Wasbir 'ala ma asaba. Bersabarlah terhadap sesuatu
Dan sabar ini sebagai bentuk terbagi menjadi 3 bagian. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah atau takdir Allah yang mungkin membuat hati kita sedih dan sebagainya. Ini 3 macam kesabaran. Namun manakah kesabaran yang 3 jenis kesabaran yang paling afdal? 2 yang pertama ini yang paling afdal. Karena sabar jenis ketiga ini mau tidak mau pasti kita terima. Misalnya ada orang tertimpa musibah, mau tidak mau apakah dia tidak sabar atau sabar, dia tidak akan kembali. Orang yang meninggal, orang yang dia kehilangan atau barangnya yang hilang misalnya, yang tidak bisa kembali lagi. Dan orang yang ditinggalkan oleh karib kerabatnya yang meninggal, 1 minggu kemudian atau 1 bulan ke depan, ini sudah lupakan itu musibah. Makanya, tapi orang yang sabar dalam melakukan ketaatan, dia dihadapkan pada pilihan. Entah dia lakukan atau entah dia tidak lakukan, entah dia melanggar atau dia tidak melanggar. Makanya 2 jenis kesabaran yang pertama ini lebih afdal dibandingkan jenis kesabaran yang ketiga. Dan inilah yang dialami oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan ketika mendapatkan anak yang baru berumur, lagi lucu-lucunya, lalu Allah memerintahkan sembelih anak itu. Bayangkan perintah yang sangat berat. Anak yang dia minta lalu dikabulkan, diberikan anak tersebut, dan anak itu sudah tumbuh lagi lucu-lucunya, Allah perintahkan sembelih anak. Begitu besar ujian. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut. Bahkan anak yang mengatakan al-ma'ruf satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan oleh Bapak apa yang diperintahkan Allah kepada kamu akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka Allah mengatakan, Nabi Ibrahim telah melaksanakan janjinya kepada Allah, dan dia telah membenarkan mimpi. Dan Allah mengatakan setelahnya, inna kadzalika najzil muhsinin, dan betul-betul kami akan balas perbuatan orang yang baik. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada pada pilihan yang sangat berat, ketika dia habis digoda oleh wanita, dan ini sabar dalam bentuk pilihan, entah Nabi Yusuf memenuhi permintaannya atau tidak memenuhi permintaannya. Nabi Yusuf memilih untuk meninggalkan dan lari dari godaan wanita tersebut. Padahal pada saat itu, kata Ibnu Qayyim, Nabi Yusuf lagi puncak-puncak bergejolaknya nafsu di dalam hatinya karena dalam keadaan muda. Pertama, nafsu anak muda itu beda dengan nafsu orang tua. Kemudian yang kedua, dia jauh dari keluarganya. Bayangkan kalau orang bermaksiat di tempat lain atau di kampungnya orang itu lebih ringan dibandingkan dengan orang bermaksiat di kampungnya sendiri. Maka Nabi Yusuf tidak berada di kampungnya, maka semakin peluang membuat maksiat semakin besar. Ditambah lagi, bukan dia yang menggoda, tapi dia yang digoda. Perempuan itu berhias dan dia yang menggoda Nabi Yusuf. Maka peluang terjadinya maksiat sangat besar. Namun dia memilih meninggalkan maksiat tersebut. Lalu Allah katakan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Dia betul-betul hamba-hamba kami yang menibadahkan. Makanya dia dinaungi oleh Allah dari panasnya matahari di hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan dari panasnya matahari tersebut adalah seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik lagi bermartabat, namun dia mengatakan ini Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir sekali masalahnya sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini memang berat, tidak gampang kita bilang, namun kita perlu melatih diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ketika mendapatkan musibah mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan salawat, ampunan, kasih sayang dari Allah, dan kemudian mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking besar yang pahala kesabaran ini sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi
sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar 100, 200. Tidak, Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batas. Tidak ada limitnya pahala orang-orang yang bersabar. Makanya ketika seorang perempuan ya dari kalangan Bani Israil ya terluka tangannya, ya, namun dia hanya dalam keadaan tersenyum, dikatakan kepadanya, mengapa engkau mendapatkan musibah tapi engkau tersenyum? Lalu dia mengatakan, inna halala ajriha an sabri marad sabriha. Dia mengatakan, sesungguhnya manisnya pahala yang Allah janjikan dalam kesabaran ini membuat saya lupa pahitnya kesabaran tersebut. Sekali sesungguhnya kata dia, manisnya pahala yang Allah persiapkan di dalam orang-orang yang bersabar itu membuat saya lupa terhadap pahitnya kesabaran yang Allah persiapkan kepada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit dari penjelasan tafsir dan tadabbur dari surah Al-Asr, ya, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Ini tidak mewakili ya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah yang mulia ini begitu dalam dan begitu luas maknanya. Makanya kata Imam Syafi'i, jika seorang merenungi ya surah yang mulia ini tidak ya dia akan ya mendapatkan surah ini begitu dalam maknanya ya dan begitu luas ya arti dan kandungannya. Maka tidak cukup sebenarnya satu majelis untuk membahas surah ini, namun semoga yang sedikit ini jemaah sekalian ya membuat kita bisa memahami ya dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan waktu yang akan datang kita akan masuk pada tafsir surah Al-Humaza wa ilmu kulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.